Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, apa kabar ya? Kembali lagi bersama kita yang tentunya akan selalu membawakan kabar-kabar menarik, berita-berita inspiratif seputar perkembangan Islam di seluruh dunia. Kawan-kawan yang berbahagia, ada sebuah berita atau rahasia umum yang sudah kita ketahui semua ya, bahwa di Eropa, di Barat, Islam ini merupakan suatu agama yang sangat berkembang pesat ya. Di tengah agama lain ini sedang mengalami degradasi, Islam justru mengalami perkembangan yang sangat pesat. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya alasan orang Barat ini banyak yang sekali yang tertarik terhadap agama Islam ya? Jadi, jangan kemana-mana, simak video ini sampai selesai. Ini dia beritanya. Pertanyaannya hari ini adalah mengapa di negara maju seperti Eropa dan Amerika Serikat sekarang banyak orang yang tergerak hanya ingin mengkaji agama Islam. Fenomena ini tepatnya ya banyak sekali terjadi setelah atau pasca terjadinya tragedi 11 September di Gedung WTC. Bangsa yang berjaya dan maju sedang berbondong-bondong masuk agama Islam, namun sebaliknya, di negara terbelakang dan miskin banyak sekali orang yang ingin murtad ya, atau keluar dari agama Islam. Nah, mengapa fenomena ini bisa terjadi kawan-kawan? Sebenarnya, mereka yang mengkaji Islam secara benar, maka dia akan menemukan ajaran yang seimbang ya, dan relevan di dalam ajaran agama Islam. Islam tidak mengharamkan kemodernan kawan-kawan. Bahkan, Islam ini menjadi penggerak ke arah kehidupan yang maju dan modern. Tetapi Islam ini juga menyediakan ruang untuk mendidik rohani kita di tengah kehidupan yang serba materialistis ini. Jadi Islam ini sebenarnya sangat fleksibel untuk kebutuhan kita sebagai umat manusia ya. Karena seiring berkembangnya zaman yang akan terus melaju ke depan ini, kemodernan pasti akan hadir. Dan Islam sangat mendongkrak tentang kemodernan. Namun kemodernan Islam ini tidak meninggalkan atau menjadikan kita sebagai manusia yang materialistis gitu loh. Artinya kita masih bisa memelihara rohani kita, memelihara jiwa kita agar kita tidak menjadi manusia yang hanya hidup sekedar hidup seperti itu loh. Sekali lagi dapat kita akui bahwa Islam ini adalah agama yang mudah dan fleksibel ya. Tata cara ibadahnya diatur oleh disiplin ilmu yang relevan sepanjang zaman. Dari zaman dahulu sampai hari ini ya, hanya tata cara ibadahnya agama Islam lah yang tetap relevan, tidak termakan oleh zaman. Jadi ya sholat ya seperti itu. Di mana-mana orang sholat semuanya akan sama. Hanya di Islam. Islam ini sudah sesuai dengan tabiat manusia yang memerlukan ketenangan dan kedamaian di dalam hidupnya, kawan-kawan. Islam selain itu juga bersifat sangat universal ya, artinya tidak jumud ya. Tidak jumud ini artinya tidak monoton seperti itu. Dan menolak keras praktek kerahiban ya. Seorang muslim ketika dia berdiri sebagai imam sholat, dia juga adalah seorang pemimpin, pengatur, pejuang, dan pekerja yang berdedikasi. Nah, jadi juga pernah ada seorang orientalis terkenal, dia ini bernama Hargib ya. Tanpa ragu-ragu, dia ini memuji tentang ajaran agama Islam. Dia berkata, Islam bukanlah semata-mata ajaran ibadah dan upacara, melainkan Islam meliputi juga tentang politik, tentang kenegaraan, tentang sosial, ekonomi, undang-undang, kekuasaan, perang dan perdamaian. Semuanya Islam ini terlibat di dalamnya. Karena Islam ini, kalau kata si Hargib, Islam ini merupakan satu sistem yang hidup, kata dia. Inilah diantara daya tarik Islam bagi orang-orang Barat, kenapa mereka ini berbondong-bondong untuk mempelajari dan mengkaji agama Islam ya. Karena agama Islam sendiri sudah menuntut kita untuk berpikiran maju, kawan-kawan. Mereka akhirnya menemukan keserasian di antara Islam dan gaya hidup modern yang produktif ya. Ciri-ciri produktivitas di dalam Islam antara lain adalah meletakkan ibadah dan bekerja sebagai satu visi dan misi di dalam kehidupan. Subhanallah. Karena apa? Islam ini sebenarnya juga menuntut setiap umat muslim ini
untuk menjadi muslim yang produktif ya. Seperti yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Ahmad. Beliau pernah bersabda, jika kiamat hampir datang sedangkan di tangan salah seorang dari kamu ada biji benih yang hendak ditanamnya, maka jika dia mampu hendaklah dia menanamnya. Ini suatu hadis ya, suatu sabda yang sangat dalam maknanya kawan-kawan. Ibarat besok ini adalah hari kiamat dan di tangan kita masih ada benih. Orang yang berpikiran tidak maju mungkin sudah letakkan saja benih ini. Untuk apa? Besok sudah kiamat. Tapi Islam tidak mendidik kita seperti itu. Islam mendidik kita untuk terus produktif ya, untuk terus melakukan hal-hal yang berguna sekalipun besok adalah hari kiamat. Subhanallah. Itulah akhirnya yang membuat orang-orang di barat ini justru tertarik untuk mengkaji agama Islam. Subhanallah. Ya, sebenarnya banyak lagi ya hal-hal menarik dibarengi juga dengan fakta-fakta ilmiah, ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran yang akhirnya juga membuat orang-orang di barat ini tertarik dengan agama Islam. Maka dari itu kawan-kawan, kehidupan ini akan terus berlanjut ya, perkembangan zaman pun akan semakin meroket. Jadi mari kita sebagai umat Islam juga menyelaraskan diri dengan keadaan zaman ini. Bukan justru terjun bebas ke dalam zaman yang sudah banyak sekali kemungkaran ini, tapi menjadi bagian dari zaman sekarang untuk membawa perubahan yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Seperti itu. Jadi itu saja ya kawan-kawan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Simak video-video kita yang lainnya karena masih banyak sekali kisah-kisah, berita-berita inspiratif seputar perkembangan Islam di seluruh dunia ya. Dan terima kasih saya ucapkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.